Senandung di bawah jembatan. Jembatan Ancol tengah malam selalu sepi. Kendaraan hanya lewat sesekali, dan lampu jalan yang redup membuat bayangan pohon-pohon di sekitarnya tampak seperti tangan raksasa yang siap meraih siapa saja yang lewat. Malam itu, Rian baru pulang dari shift malam. Ia memacu motornya pelan, matanya setengah mengantuk. Ketika sampai di tengah jembatan, ia melihat seorang perempuan berdiri di sisi jalan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya menunduk. Gaun putih yang ia kenakan tampak kusam dan sedikit robek. Rian mengerem motornya. Siapa yang berdiri di sini malam-malam begini? Pikirnya. Permisi mbak, panggilnya berusaha sopan. Perempuan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Rian menoleh kanan kiri. Tidak ada satupun kendaraan lain. Entah kenapa, bulu kuduknya berdiri, tapi rasa iba mengalahkan rasa takutnya. Mau saya antarkan, mbak? Tanyanya lagi. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun senyumannya aneh. Seperti senyum yang dipaksakan. Ikut aku, bisiknya. Suaranya datar, nyaris tak terdengar. Sebelum Rian sempat menjawab, perempuan itu berjalan menuju tangga kecil di sisi jembatan, menuju bawah. Rian tertegun. Semua orang tahu cerita-cerita tentang bawah jembatan Ancol, tempat banyak kecelakaan, bunuh diri, dan cerita tentang arwah yang bergentayangan. Namun entah mengapa kakinya bergerak mengikuti. Tangga itu gelap dan licin. Aroma lumpur bercampur bau amis darat tercium samar. Jantung Rian berdegup kencang. Perempuan itu terus melangkah. Gaunnya menyeret lantai, menimbulkan suara gesekan yang memekakan telinga. Di bawah jembatan, suara air sungai terdengar deras. Ria memicingkan mata, mencoba melihat sekeliling. Saat itulah ia sadar. Perempuan itu tidak lagi ada di depannya. Mbak, suara langkah berhenti, sunyi. Kemudian, suara tertawa lirih terdengar di belakangnya. Perlahan, Rian menoleh. Di sana, perempuan itu berdiri, tapi wajahnya sudah berubah. Mata hitam legam tanpa bola mata. Mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Dan malam itu, Rian tidak pernah kembali ke rumah. Keesokan paginya, Dito, teman dekat Rian, menerima telepon dari ibunya Rian. Suaranya terdengar panik. Dito, Rian belum pulang dari semalam. Handphonenya mati. Biasanya dia selalu kabari kalau mau pulang malam. Bisa kamu cari tahu? Dito langsung gelisah. Ia mengenal Rian sejak SMA. Rian bukan tipe orang yang suka menghilang tanpa kabar. Segera ia menghubungi dua teman lainnya, Maya dan Bagus, untuk berkumpul di kos Rian. Kamar Rian masih seperti biasa, helmnya tidak ada. Berarti ia benar-benar keluar dengan motor semalam. Di meja belajar, ada buku catatan dengan halaman terbuka. Di sana tertulis kalimat terakhir yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalau aku tidak pulang malam ini, cari aku di bawah jembatan Ancol. Maya menutup buku itu dengan cepat. Astaga, ini apa maksudnya? Jangan bilang dia. Bagus mencoba menenangkan. Mungkin dia cuma bercanda, tapi tetap saja kita harus cek. Malam itu, mereka bertiga pergi ke jembatan Ancol. Lampu jalan yang meredup membuat suasana semakin mencekam.
Bau amis air sungai bercampur dengan bau asap knalpot truk yang sesekali melintas. Serem banget ya tempat ini, gumam Maya sambil merapatkan jaket. Dito menghentikan motornya di tepi jalan, memandangi tangga yang menuju bawah jembatan. Katanya dulu sering ada yang bunuh diri di sini, makanya banyak yang bilang angker. Bagus menelan ludah. Beneran kita mau turun? Rian bisa saja jatuh atau kenapa-napa di bawah sana. Jawab Dito mantap. Kita harus cari. Mereka bertiga menuruni tangga. Semakin ke bawah, udara terasa lembab dan dingin. Bau amis semakin menyengat. Air sungai mengalir deras, memantulkan sedikit cahaya dari lampu jalan di atas. Di bawah jembatan, suasana sunyi sekali. Hanya ada suara gemericik air dan dengung dari jauh. "Rian!" Dito berteriak. Suaranya bergema, tapi tidak ada jawaban. Maya tiba-tiba merinding. "Kalian dengar nggak?" "Dengar apa?" tanya Bagus. "Kayak ada yang nyanyi." Mereka terdiam. Samar-samar terdengar suara perempuan mendendangkan lagu Jawa. Pelan. Suaranya datang dari kegelapan di bawah jembatan. Dari arah air yang paling keruh. "Siapa itu?" Dito berusaha mencari sumber suara dengan senter ponselnya. Namun yang terlihat hanya tiang-tiang beton jembatan dan sampah yang tersangkut. Lalu tiba-tiba Maya menjerit. Di ujung sorot lampu senter, tampak sosok perempuan bergaun putih berdiri menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bagus mundur beberapa langkah. Itu siapa?" Perempuan itu perlahan mendongak. Senyumannya terlalu lebar, matanya terlalu hitam. Maya menggigil. "Astaga, itu bukan manusia." Dito menarik tangan kedua temannya. "Lari!" Mereka bertiga berlari naik tangga secepat mungkin. Di belakangnya terdengar suara tawa lirih, lalu suara air yang seperti bergejolak. Sesampainya di atas jembatan, mereka terengah-engah. "Gila!" Bagus memegangi dadanya. "Jadi bener dong cerita si manis itu nyata." Dito memandang kembali ke bawah jembatan. Napasnya masih terengah. "Kalau dia nyata, berarti Rian." Mereka saling pandang. Di dalam hati ketiganya tahu, ini baru awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Keesokan harinya, Dito, Maya, dan Bagus kembali berkumpul. Wajah mereka masih pucat setelah kejadian semalam. "Kita harus cari tahu siapa perempuan itu," kata Dito. "Kalau benar dia si manis jembatan Ancol, pasti ada cerita di baliknya." Maya mengangguk. "Aku pernah baca, katanya dia korban pemerkosaan zaman dahulu. Jenazahnya dibuang di sekitar situ. Makanya arwahnya gentayangan." "Cerita siapa yang benar?" potong Bagus. "Ada versi yang bilang dia tukang jahit. Ada yang bilang dia penari lenong. Ada juga yang bilang dia cuma gadis biasa." Dito menatap keduanya serius. "Apapun versi ceritanya, kita harus cari tahu kenapa Rian bisa hilang gara-gara dia." Mereka memutuskan untuk menemui Pak Udin, seorang penjual warung kopi tua di dekat jembatan yang dikenal banyak tahu sejarah daerah itu. Warung Pak Udin kecil, dengan bangku kayu dan dinding penuh poster usang. Bau kopi tubruk dan tembakau menyambut mereka. "Nyari siapa?" tanya Pak Udin dengan suara serak. "Kami mau tanya soal jembatan, Pak," kata Dito hati-hati. "Kami tadi malam melihat sesuatu." Pak Udin memandang mereka lama, lalu tersenyum kecut.
Kalian lihat perempuan berkain putih ya? Maya terkejut. Iya, Bapak tahu. Pak Udin menghela napas panjang. Itu bukan cerita baru. Sejak jembatan ini dibangun tahun 70-an, sudah banyak yang bilang melihat dia. Kadang berdiri di pinggir jalan, kadang nangis di bawah jembatan. Ada yang ikut sampai jatuh terus kecelakaan. Ada yang hilang begitu saja. Berarti Rian, ucap Bagus terhenti. Kalau ada yang hilang di sekitar sini, biasanya gak ketemu lagi, kata Pak Udin pelan. Kecuali kalian berani cari dia di malam Jumat. Maya langsung gelisah. Kenapa harus malam Jumat? Pak Udin menatap mereka serius. Itu waktu arwah yang paling kuat. Kalau kalian berani turun lagi, kalian bisa minta ia mengembalikan teman kalian. Tapi ada syaratnya. Kalian harus berani lihat apa yang dia mau tunjukkan. Lihat apa? Tanya Dito. Pak Udin tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka lama. Kadang yang ia tunjukkan bukan cuma masa lalu dia, tapi juga masa depan kalian. Hening sejenak. Suara klakson kendaraan di jalan terdengar sayup. Aku gak yakin ini ide bagus, kata Maya lirih. Bagaimana kalau kita malah ikut hilang? Tapi kalau kita gak coba, Rian bisa mati di bawah sana, kata Dito tegas. Kita harus lakukan malam Jumat ini. Bagus menghela napas. Gila. Tapi ya sudah, kita lakukan saja. Mereka pun bersiap. Malam Jumat tinggal 2 hari. Sejak hari itu, Maya mulai bermimpi buruk. Ia melihat gaun putih berlumur darah tergantung di kamarnya. Dito mendengar suara nyanyian saat mandi. Seolah ada yang berdiri di balik tirai. Dan Bagus, ia menemukan jejak kaki basah di lantai kosannya. Padahal ia tidak habis hujan. Seakan arwah itu tahu mereka sedang merencanakan sesuatu. Malam Jumat pun tiba. Langit mendung, angin belaut bertiup dingin. Dito, Maya, dan Bagus berdiri di tepi jembatan, membawa senter, dupa, dan bunga 7 rupa sesuai saran Pak Udin. Gue masih gak yakin ini ide bagus, gumam Bagus, tangannya gemetar. Kita cuma minta dia kembalikan Rian, kata Dito, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mereka menuruni tangga. Di bawah jembatan, suasana terasa jauh lebih pekat daripada terakhir kali. Suara air sungai terdengar seperti bisikan. Bau amis darah menusuk hidung. Maya menaburkan bunga di lantai semen yang lembab, lalu menyalakan dupa. Asap tipis mengepul, bercampur dengan kabut malam. Dito menarik napas. Oke, kita mulai. Ia memejamkan mata lalu berkata pelan. Kalau kau yang disebut si manis jembatan Ancol benar ada di sini, kami datang untuk mencari teman kami. Tolong kembalikan dia. Sunyi, hanya suara air mengalir. Lalu, samar-samar terdengar suara nyanyian. Lembut, mendayu. Tapi entah kenapa, terdengar sedih sekaligus mengerikan. Maya meremas lengan Dito. Dia datang, bisiknya. Asap dupa berputar cepat, seolah tersedot ke satu titik. Dari balik kabut, perlahan sosok perempuan itu muncul. Gaun putihnya basah, rambut panjangnya menutupi wajah. Kenapa kalian datang lagi? Suaranya lirih namun bergema. Kami mencari Rian, kata Dito. Tolong kembalikan dia.
dia teman kami." Perempuan itu bendongak, matanya hitam pekat, senyumannya terlalu lebar. "Temanmu sudah melihat apa yang tak seharusnya dilihat. Dia milikku sekarang." Tapi dia tidak salah apa-apa. Maya hampir menangis. Perempuan itu tertawa lirih. "Kalian ingin dia kembali? Baik, tapi kalian harus melihat apa yang aku lihat sebelum aku mati." Sebelum mereka sempat bertanya, dunia di sekitar mereka berubah. Bau amis semakin kuat, udara menjadi panas. Mereka tiba-tiba berdiri di jalanan tanah berlumpur, dan suara tawa lelaki mabuk terdengar. Maya menjerit saat melihat seorang gadis muda. Wajahnya mirip sosok yang berdiri di hadapan mereka, diseret oleh beberapa pria ke bawah jembatan. Gadis itu berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Dito mematung, dadanya sesak. Mereka menyaksikan gadis itu dipukuli, diperkosa, dibunuh, lalu tubuhnya dibuang ke sungai. Air memerah. "Ini masa lalunya," kata Bagus dengan suara bergetar. Sosok perempuan itu kini berdiri di samping mayatnya sendiri. Matanya dipenuhi air mata darah. "Sekarang kalian tahu kenapa aku tidak bisa pergi." Maya menangis. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" "Tinggal bersamaku di sini, atau bawa aku balas dendam pada keturunan mereka." Bayangan para lelaki tadi menyerang gadis itu muncul di sekitar mereka. Tapi wajah mereka berganti-ganti, seperti wajah orang-orang zaman sekarang. Maya menjerit lagi. Dito memeluknya erat. "Kita harus keluar dari sini," teriak Dito. Namun ketika mereka mencoba berlari, kaki mereka terasa berat, seperti ditahan sesuatu. Sosok perempuan itu kini tersenyum lebar. "Kalian sudah melihat. Sekarang kalian tidak bisa pergi begitu saja." Setelah kejadian di bawah jembatan, Dito, Maya, dan Bagus kembali ke kota dengan wajah pucat pasi. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling tatap di parkiran. "Kita harus cari keturunan orang-orang itu," kata Dito. "Gila kamu." Bagus menatapnya tajam. "Kita bahkan gak tahu mereka tuh siapa. Itu cuma bayangan samar. Wajahnya gak jelas. Tapi kalau kita gak bantu dia, kita yang bakal diambil." Dito menatap mereka serius. "Kalian tahu itu." Maya memeluk dirinya sendiri. Aku gak sanggup tidur semalam. Aku mimpi dia duduk di ujung tempat tidurku. Rambutnya basah, ada darah menetes ke lantai." Bagus terdiam. Ia sendiri sejak malam itu terus mendengar suara bisikan. Setiap kali sendirian. Kadang ia mencium bau amis darah di kamarnya, padahal tidak ada apa-apa. Mereka kembali menemui Pak Udin. Lelaki tua itu menghela napas panjang setelah mendengar cerita mereka. "Kalau kalian sudah melihat masa lalunya, berarti kalian terikat," kata Pak Udin pelan. "Dia hanya akan pergi kalau dendamnya tuntas." "Tapi siapa yang harus dibalas?" tanya Maya. Pak Udin memandang mereka dengan tatapan prihatin. "Keturunan para pelaku. Tapi hati-hati. Kalau kalian salah sasaran, dia bisa marah. Dan kalau dia marah, dia akan ambil siapapun yang paling takut di antara kalian." Kata-kata itu membuatnya ketiganya merinding. Malam berikutnya, Bagus tidak bisa tidur. Ia mendengar suara ketukan di pintu kosnya. Pelan, berulang-ulang. Ketika ia buka pintu, lorong kosong. Namun di lantai, ada jejak kaki basah mengarah ke kamarnya. Bagus mundur, napasnya terengah. Dari cermin di kamarnya, ia melihat sosok bergaun putih berdiri di belakangnya, tersenyum. "Kau yang paling takut.
bisiknya. Bagus berteriak dan keluar kamar, lari tanpa arah. Keesokan paginya, Dito dan Maya mendapat kabar Bagus ditemukan pingsan di pinggir jalan dengan tubuh penuh lumpur. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Kita nggak bisa terus begini, kata Dito. Malam Jumat depan kita turun lagi. Kita minta dia tunjukkan lebih jelas siapa keturunan para pelaku itu. Maya menatap Dito dengan mata merah. Kalau dia cuma main-main sama kita, kalau dia malah minta nyawa kita. Dito menggenggam bahunya. Kita nggak punya pilihan. Bagas hampir mati semalam. Hari-hari berikutnya penuh teror. Maya melihat bayangan perempuan itu di kaca mobil setiap kali ia mengemudi. Dito mendengar suara tangisan dari bawah tempat tidurnya setiap malam. Dan Bagus, ia mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, seolah ada sesuatu yang menyedot energinya perlahan. Hingga akhirnya malam Jumat tiba lagi. Mereka bertiga berdiri di bawah jembatan. Kalin dengan tubuh gemetar, keringat dingin bercucuran. Aku sudah siap, kata Dito. Tunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab. Sosok perempuan itu muncul dari kabut. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, cantik, namun matanya penuh kebencian. Baiklah, bisiknya, ikuti aku. Dan tanpa sadar mereka bertiga melangkah masuk ke dalam kabut tebal yang tiba-tiba menutupi seluruh bawah jembatan. Kabut semakin pekat, dinginnya menusuk tulang. Dito, Maya, dan Bagus merasa kaki mereka menapak sesuatu yang bukan tanah jembatan, melainkan tanah basah, becek seperti kembali ke masa lalu. Tiba-tiba mereka berada di sebuah kampung lama. Lampu Petromax menggantung di depan rumah-rumah kayu. Dari kejauhan terdengar suara gamelan. Itu tahun 70-an, bisik Maya. Sosok perempuan itu berdiri di depan mereka. Gaunnya masih berlumuran darah. Ia menunjuk ke arah sebuah rumah panggung. Disitulah mereka berkumpul sebelum menyeretku. Mereka mendekat. Di dalam rumah terlihat 4 laki-laki duduk sambil tertawa, minum tuak dan berjudi. Wajah mereka berganti-ganti. Kadang wajah orang asing, kadang wajah yang mereka kenali dari masa kini. Itu Dito terperanjat. Itu mirip Pak RT kita. Maya menutup mulutnya. Dan itu tetangga Kosrian. Aku ingin darah mereka, bisik perempuan itu. Kalian yang harus memilih. Aku bisa mengambil mereka atau mengambil salah satu dari kalian sebagai ganti. Bagus langsung mundur. Kita nggak bisa bunuh orang. Mereka mungkin keturunan mereka. Tapi kalau kalian menolak, senyum perempuan itu berubah menjadi seram. Kalian akan tinggal di sini selamanya. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah rumah, tangan-tangan hitam menjulur, meraih kaki Bagus. Ia berteriak histeris. Tolong, tolong aku. Dito berusaha menariknya, tapi tangan itu semakin banyak, semakin kuat. Maya menjerit, melihat tubuh Bagus perlahan ditelan tanah. Pilih, teriak perempuan itu. Keturunan mereka atau temanmu. Dito menggertakkan gigi. Ia mengingat Bagus yang hampir mati minggu lalu, mengingat Rian yang hilang, mengingat semua teror yang mereka alami. Ambil mereka, teriak Dito putus asa. Perempuan itu tersenyum puas. Dalam sekejap, mereka bertiga mendengar suara jeritan dari arah rumah panggung. Para lelaki di dalamnya berteriak kesakitan. Lalu tubuh mereka tersedot ke tanah, hanya menyisakan noda darah.
Bagus terlepas dari tangan hitam terjatuh di tanah. Tubuhnya gemetar. Perempuan itu menatap mereka. Dendamku terbalas. Tapi ingat, jika keturunan mereka lahir kembali, aku akan kembali. Kabut hilang seketika. Mereka kembali berada di bawah jembatan. Tubuh basah kuyup oleh keringat. Maya menangis terisak. Bagus hanya duduk terlemas. Ketiganya bangkit dengan sisa tenaga yang ada dan berlari keluar dari bawah jembatan. Namun saat mereka tiba di atas, Dito berhenti. Di seberang jalan ia melihat Rian berdiri. Rian! Rian tersenyum samar. Kalian berhasil. Namun saat Dito berlari mendekat, tubuh Rian memudar perlahan, lenyap di udara. Hanya bau amis darah yang tertinggal. Dia sudah mati, bisik Maya. Dito menggenggam tangan Maya erat-erat. Setidaknya arwahnya bebas. Mereka pun pergi meninggalkan jembatan itu. Namun sebelum benar-benar menjauh, Dito menoleh sekali lagi. Di bawah cahaya lampu jalan, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di sisi jembatan, tersenyum padanya. Dan senyum itu membuat Dito sadar, meski dendamnya sudah terbalas, arwah itu belum pergi. Mungkin dia takkan pernah pergi. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Dito, Maya, dan Bagus mencoba melanjutkan hidup. Bagus pindah kota, Maya kembali ke rumah orang tuanya, dan Dito berusaha kuliah seperti biasa. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Suatu malam, saat Dito mencuci muka di kamar mandi, ia mengangkat kepala dan menatap cermin. Sekilas, ia melihat bayangan Rian berdiri di belakangnya. Rian, bisiknya. Bayangan itu tersenyum, lalu berubah. Gaun putih, rambut panjang, mata hitam legam. Sosok perempuan itu. Aku bilang aku akan kembali, bisiknya. Lampu kamar mandi berkelip. Air keran berubah merah. Dito mundur, napasnya tersengal. Dari balik cermin, sosok itu menempelkan wajahnya. Tersenyum lebar hingga pipinya robek. Kau yang memanggilku pertama kali. Kau yang memilih darah mereka. Sekarang giliranmu. Cermin pecah, dan tangan pucat keluar dari sana meraih leher Dito. Jeritan Dito menggema di malam hari, lalu sunyi. Keesokan paginya, kamar mandi itu kosong. Hanya cermin retak dan genangan air bercampur darah di lantai. Dan di jembatan Ancol, orang-orang kembali melihat perempuan bergaun putih berdiri di pinggir jalan dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya.